Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di ulasan sinopsis alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Untuk episode malam ini 5 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelumnya bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys, supaya tidak ketinggalan dari alur cerita terbaru dari channel ini. Dan sebelumnya kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan tentunya di episode malam ini kita pun akan disuguhkan episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya membuat para penonton di rumah semakin penasaran dan pasti dibikin baper dan darting. Di episode sebelumnya terlihat di sini di butik Nana ada serombongan preman, dan di sana terjadilah perkelahian antara anak buahnya Putri istri Jaki sama preman yang telah mengacak-ngacak butiknya Nana. Kalau di sisi lain terlihat di sini Dewa di kantor, dia mikir dia mau makan siang dan dia langsung mau ke tempat Nana, ke butik Nana. Dia akan diajak pulang tapi mau diajak makan siang dulu. Lalu Dewa sampai ke sana, tiba ke sana ke tempat butiknya Nana. Dia dikagetkan, dia melihat Nana yang lagi ditarik-tarik oleh preman. Dan di sana dia langsung lari bergegas mau menolong istrinya yaitu Nana yang sedang ditarik-tarik oleh preman tersebut. Dan di sana terjadilah preman itu diinjak langsung sama Dewa. Dan di sana preman itu langsung abang kieu namro dihandap diinjak sama Dewa. Dan terjadilah di sana perkelahian antara Dewa sama preman itu. Dan istrinya Jaki sama rombongan melawan anak buah preman itu. Lalu gak lama kemudian preman itu terbirit-birit bisa dikalahkan oleh Dewa, bisa diselesaikan oleh Dewa sama rombongan anak buah Putri. Lalu Dewa langsung menghampiri Nana karena Nana sangat shock dan ketakutan, dan Putri juga menghampiri Dewa sama Nana. Lalu di sana dia ke dalam membersihkan, mengusaha yang udah diacak-acak sama preman itu. Tiba-tiba Nana diajak pulang, Nana kakinya nyoledat dan mau jatuh, untuk aja Dewa dengan sigap menangkapnya. Dan terjadilah di sana silih pelong dan patangkep-tangkep antara Nana dan Dewa. Lalu di sana Nana diajak pulang, dan di sana Nana terlihat sama kita di sini gak lepas dari tangannya Dewa. Dan sangat romantis Nana kepada Dewa. Lalu di mobil juga masih Nana menggangguin Dewa, menggombali Dewa, pepet terus. Nah di sana juga Dewa sangat dia kegeran lah di sana karena terus dipepet sama Nana, digombalin terus. Lalu gak lama kemudian Dewa sampai ke rumahnya. Di sana melihat pas turun ada mobil si antagonis Kelvin, dan dia juga di sana terlihat ada si Lula. Lalu di sana Dewa sama Nana cepat masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam terlihat di situ lagi cekcok antara Kelvin sama Bu Farah. Dan terlihat di video ini Bu Farah sangat geram banget sama si Kelvin karena Neratu mau diajak makan malam. Dan di sana Dewa dan Nana sangat melotot dan dia sangat geram bener terhadap Kelvin. Pas dia lagi mau ribut sama ibunya Bu Farah, Dewa langsung mau menghajar si Kelvin, tapi di sana ditarik sama Nana. Lalu di sana juga Neratu memisahnya.
Lalu di sana juga Nana sama Dewa tidur di kamar dan Nana udah tidur, tapi Dewa tidak bisa tidur karena kepikiran oleh si antagonis Kelvin. Lalu di sana juga terlihat di sini Nana yang lagi tidur dia bangun karena melihat suaminya nggak bisa tidur. Lalu di sana ngomong Nana kepada suaminya karena dia bangun. Ada apa mas gak tidur, kata Nana ke Dewa. Dan di sana Nana juga udah tidur lagi dan Dewa keluar mencari angin karena dia tidak bisa tidur. Lalu di sana Dewa duduk di taman di kursi seorang aja dan sendiri aja di sana ngabangai sambil memikirkan si Kelvin. Tapi tiba-tiba terlihat Pasha yang udah pulang dari rumah sakit melihat Dewa sendirian dan dia juga gak lama kemudian menghampiri Dewa. Lalu di sana Pasha nanya sama Dewa, ada apa Pak Dewa di sendirian aja malam-malam ini, kata Pasha. Dan di sana juga gak lama kemudian gak banyak basa-basi dan di sana Pasha sama Dewa ngobrol dan curhat masalah si Kelvin. Lalu di sana Dewa menyuruh Pasha suruh menyelidiki kebenaran si Kelvin dan identitas si Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat si Kelvin yang sudah diusir sama Bu Farah dan disuruh juga sama Neratu suruh pulang karena ribut terus sama Dewa. Dia menelepon seseorang yaitu Tony, suruh mencari tahu siapa yang telah mengubrak-abrik di butik Nana. Di sana terlihat di sini si Brokokok Tony sangat dia bingung bagaimana mengatakan sama bosnya karena yang telah menyerang butiknya Nana itu adalah dia suruhan si Alia si Hilut Atel. Dia disuruh si Alia si Hilut Atel, kakapok kata si Hilut Atel. Dan di sana Tony juga menjawab teleponnya Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Nawang, Pasha sama si Alia Sildatel dan dokter. Tiba-tiba di sana Salsa, anaknya si Alia Sildatel di keadaan kritis dan koma. Dan di sana juga si Alia Sildatel sangat shock dan juga dia pingsan di pangkuan Pasha. Lalu di sana juga Pasha gak banyak basa-basi langsung menggendong si Alia Sildatel dibawa keluar karena di sana dokter mau menangani Salsa yang keadaan dalam kritis dan koma. Langsung si Alia Sildatel dibawa keluar sama Pasha dan Bu Nawang. Lalu di sana dokter menangani Salsa yang keadaan dalam kritis dan koma. Lalu di luar si Alia Sildatel juga dia sadar. Lalu di sana terlihat Bu Nawang, syukurlah kamu sudah sadar, kata Bu Nawang ke si Alia si Hilut Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini dokter tiba-tiba keluar dan dia menghampiri Bu Nawang sama Pasha dan juga si Alia si Hilut Atel. Dia menanyain siapa keluarganya pasien, kata dokter. Kata si Alia si Hilut Atel, saya ibunya, kata si Alia si Hilut Atel. Alhamdulillah Salsa sudah melewati masa kritisnya, tapi dia akan mengalami lumpuh. Lalu di sana si Alia si Hilut Atel juga kaget dan dia melohok-melotot mendengar pembicaraan dokter. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Brokokok Roni lagi mendengarkan dan melihat keadaan Salsa yang ketabrak sama istrinya sama dia. Tiba-tiba dia dikejutkan melihat ada polisi ke sana 2 orang. Lalu dia langsung nyalingkur ke sisi melihatin polisi berjalan ke pasien yang dia tuju, yaitu adalah Salsa yang ketumur sama dia dan istrinya. Lalu di sana juga polisi itu mengetok pintu yang ada pasien yang ada Salsanya dan si Alia si Hilut Atel. Lalu tiba-tiba gak lama kemudian di sana juga si Hilut Atel si Alia keluar. Lalu Pak polisi juga di sana ngomong, tadi saya ada yang telepon bernama Alia. Kata si Alia si Hilut Atel, saya yang telepon Pak, kata si Alia si Hilut Atel ke polisi.
bahwa di sana juga dia melaporkan bahwa ada yang tabrak lari, yaitu anaknya. Lalu di sana di sisi lain terlihat si Lipia yang lagi mencari berita bahwa yang tabrak lari anak. Tapi dia gak lama kemudian dikejutkan suaminya datang, yaitu si Brokoko Kroni yang tergesa-gesa dan kayak ketakutan. Lalu di sana Lipia menanyakan sama si Brokoko Kroni, bagaimana keadaan Salsa yang ketabrak kita itu, kata Lipia ke suaminya si Brokoko Kroni. Lalu di sana juga si Brokoko Kroni mengatakan kepada si Lipia bahwa kita ini gawat, kata si Brokoko Kroni ke Lipia. Tadi ada 2 polisi, ini sudah ditangani sama pihak yang berwajib, kata si Brokoko Kroni ke Lipia. Ya di sana juga Lipia sangat shock dan kaget. Besar kemungkinan dia orang akan terciduk ke jalur hukum. Lalu di sisi lain terlihat di sini Salsa yang sudah sadar dan sudah melewati masa kritisnya. Dia menyambungkan tangannya ibunya sama Fasha. Dia ngomong Fasha sama si Alia Silatul harus bersatu, harus jadi suami istri supaya saya punya orang tua seutuhnya, kata Salsa ke si Alia Silatul dan Fasha. Lalu di sana juga Salsa, kalau kalian nggak menyatu, biarin saya jangan sembuh-sembuh, kata Salsa sambil menangis. Dan di sana terlihat di sini sama kita Fasha sama si Alia Silatul papelong-pelong dalam batin masing-masing, kata si Alia Silatul, saya tidak mungkin bersatu sama Fasha. Dan kata Fasha juga, saya tidak mungkin bersatu sama si Alia Silatul, kata Fasha. Nah itulah ulasan sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini 5 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin balelol lo bapak belit, Mimin mohon maaf. Jangan juga bila mana ada suara-suara di luar terdengar, Mimin mohon maaf. Dan sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.